Kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama. Kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Sejak kita mendeklarasikan Bung Anies Baswedan, ada yang menyatakan pada saya, apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Apa memang Nasdem itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah? Saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Sudah pasti, ini bakal membuyarkan koalisi perubahan. Tiket capres Anies Baswedan langsung lenyap tak berbekas. Jadi gimana? Bener kan? Besar kemungkinan Anies Baswedan gak bakal bisa mempertahankan tiket capresnya sampai hari penentuan. Mungkin sebagian dari kalian sudah melihat di media sosial mengenai link berita di mana Surya Paloh siap mencabut dukungan terhadap Anies jika memang diperintahkan Jokowi. Saya tidak tahu apakah informasi ini valid atau tidak, tapi banyak yang merespon dan menanggapi. Saya asumsikan ini benar. Lalu pertanyaannya adalah apa makna dan maksud Paloh mengatakan itu? Apakah Nasdem sudah sadar, menyesal lalu tobat, ingin kembali bergabung dengan pemerintah? Tapi saya pribadi tidak melihat dari sudut pandang seperti itu. Melihat gelagat Nasdem sejak mengusung Anies, hingga sekarang rasanya ada yang aneh. Saya malah melihatnya sebagai sebuah perangkap yang disiapkan untuk Jokowi. Saya yakin Jokowi tidak akan masuk perangkap seperti itu. Tidak gampang memberikan umpan, dan Jokowi memakan umpan tersebut. Jokowi tipe yang berhati-hati. Bahkan saat berbicara jadi sangat tidak mungkin kalau Jokowi meminta Nasdem agar membuang Anies. Ini bisa jadi blunder terbesar yang bakal menjatuhkan Jokowi. Jokowi tak akan sebodoh itu melakukan hal-hal yang konyol. Tapi ucapan tersebut bisa menimbulkan setelah tafsir dan persepsi ini. Salah Jokowi menginginkan Anies tidak didukung Nasdem. Ini bisa dimaknai dengan Nasdem tidak mau pisah dari pemerintah. Tapi pemerintah yang mau berpisah dari Nasdem dengan mengatakan siap mencabut dukungan bila diminta. Artinya dianggap seolah dipaksa untuk ditinggalkan. Anies juga memang terpaksa. Ada bau-bau ingin Nasdem ingin menentang Jokowi agar memerintahkan langsung mencabut dukungan terhadap Anies. Nasdem berkali-kali memancing Jokowi, tapi belum berhasil. Good luck buat Nasdem juga mau nonton memancing Jokowi. Langkah catur Jokowi dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak gegabah dan sembrono seperti Nasdem yang kebelat mengusung Anies sebelumnya. Nasdem juga salah memancing agar menterinya direshuffle. Kelihatan jelas mereka akan playing victim jika ini benar terjadi. Saya pribadi mendukung Jokowi segera lakukan reshuffle terhadap seluruh menteri dari Nasdem. Tidak ada gunanya mempertahankan mereka ini. Win-win solution keduanya. Nasdem bisa fokus mengusung Anies, memoles Anies sebagai antitesi Jokowi. Bisa gegas ala kelompok sakit hati dalam strategi politiknya. Rakyat pun bisa paham kalau Nasdem sudah berbulan atau berubah haluan. Mau banting setir jangan tanggung-tanggung. Tidak perlu bermain dua kaki, bersandar ganda dan bikin bingung banyak pihak. Di sisi lain, Jokowi juga bisa menempatkan menteri yang memang sejalan dengan visi pemerintahan. Tidak perlu lagi ada orang yang seperti duri dalam daging. Lagi pula saya melihat berita-berita mengenai Anies dan calon koalisinya cenderung mulai redup. Mungkin banyak yang menilai kondisi ini tak akan deal dan diresmikan. Terlalu banyak drama tarik ulur yang sebenarnya mengindikasikan adanya konflik di internal. Banyak ego yang harus ditampung dan difasilitasi. Jadi saya rasa sudah saatnya Jokowi melempar bom atom. Biar kondisi ini hancur sekalian.
Mumpung selama ini saya melihat Nasdem juga sering lempar bola panas ke Jokowi. Sekalian saja semua bola panas itu dikumpulkan jadi satu, lalu dijadikan bom atom dan dilempar balik. Dan kalian tahu apa yang paling bikin Nasdem frustasi? Jawabannya adalah diamnya Jokowi. Nasdem memancing tapi Jokowi bergeming. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silakan komen di kolom komentar.